Sebagai pemenuhan hak publik atas layanan kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta memberikan ruang bagi pelayanan publik melalui Pusat Pelayanan Terpadu yang hadir dengan moto cinta, cepat, interaktif, dan terpercaya. Dengan moto tersebut, kami senantiasa berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dengan memberikan fasilitas dan proses yang sesuai dengan standar pelayanan. Dan Kang Rahmat sudah membuktikannya sendiri, ngomong ke saya. Ini bagi saya merupakan sebuah hal yang kenapa saya nggak percaya? Maka saya ketika ini dirancang oleh Kang Rahmat, saya akan mengadakan acara, kemudian sama Kang Rizal semuanya 4 hari atau 3 hari. Selama 3 hari, oke, saya percaya. Saya nggak usah tahu teknisnya seperti apa, saya terima matang. Gitu. Paling saya nanti lihat-lihat seperti apa. Dan saya percaya betul gitu. Percaya betul banyak artefak-artefak yang sudah dilakukan oleh beliau dan membawakan manfaat besar untuk kita semua. Nah, saya pengen melalui forum ini nanti Bapak Ibu bisa cerita apa yang sudah dilakukan, masalahnya apa. Karena saya yakin Bapak Ibu juga mimpin sekolah bukan tanpa masalah. Panggil jeung guru nu pika sebelen, rek ambek tidak pemimpin, teu meunang ambek kumaha, kuduna nyarekan, kudu katingali henteu nyarekan, kan gitu ya. Gitu. Geus gawe bener geugeuh disalahkeun ku guru teh gitu. Kan gitu, Bu. Niat alus, ditarimana goreng, kan gitu ya. Terus hal-hal nu teu mungkin ieu sakola kudu terus maju gitu. Kan ini yang Bapak Ibu bisa nanti sampaikan permasalahan apa. Tapi saya nitip ke depan bahwa apapun kondisinya kita hari ini, saya yakin Bapak Ibu bisa melakukan apa yang menjadi program kita, kebijakan kita di sekolah-sekolah. Mohon bantu saya untuk terus membangun sekolah-sekolah yang Bapak Ibu pimpin itu menjadi sekolah-sekolah dengan ekosistem belajar yang baik. Karena Dinas Pendidikan itu tugasnya seluruh kabupaten, dan dalam skala sekolah itu tugasnya Bapak Ibu semuanya. Jika ada 72 sekolah yang mempunyai ekosistem pembelajaran yang baik, maka udah kuat nih kita. Nanti ditambah lagi ekosistem pendidikan-pendidikan yang lain. Dari 72 ini kalau Bapak Ibu mempunyai keyakinan, mempunyai orientasi gitu, mempunyai keyakinan untuk melakukan perubahan di sekolah Bapak Ibu, maka insya Allah pendidikan di Purwakarta itu akan berubah dengan baik. Tapi kalau Bapak Ibu nggak pernah mempunyai visi perubahan terhadap tata kelola sekolah, maka sampai kapanpun pendidikan di Kabupaten Purwakarta tidak akan pernah berubah. Karena jantung perubahan pendidikan di Purwakarta itu adalah sekolah, dan sekolah itu dipimpin oleh Bapak Ibu semuanya. Seberapa keras pun saya berteriak tentang perubahan, seberapa besar pun anggaran yang kita gelontorkan untuk perubahan pendidikan di Purwakarta, kalau kepala sekolahnya tidak mampu memimpin transformasi, membuat perubahan dengan baik di sekolah-sekolahnya, anggaran itu akan sia-sia, dan teriakan-teriakan dan kebijakan-kebijakan yang saya keluarkan pun akan sia-sia. Maka sesungguhnya apa? Bapaklah yang akan melakukan perubahan itu. Bapak Ibu semuanya yang akan melakukan perubahan itu, Bapak Ibu semuanya yang akan membuat Purwakarta maju. Karena Purwanto itu tidak langsung masuk di sekolah Bapak Ibu semuanya, tidak langsung mimpin guru-guru yang mengajar di kelas-kelas itu. Saya itu udah terlalu jauh. Yang sangat dekat dengan guru kelas 1 sampai kelas 6 adalah Bapak Ibu semuanya. Di sanalah perubahan bisa dilakukan, di sanalah perubahan bisa dimulai. Maka apa? Visi perubahan kepala sekolahnya harus benar gimana cara melakukan perubahan. Lakukanlah perubahan itu pada sekolah Bapak Ibu. Buat ekosistem yang benar di situ. Rubah struktur lingkungannya yang baik menjadi struktur sekolah yang ramah,
struktur lingkungan sekolah yang ramah terhadap anak, struktur lingkungan yang bikin sekolahnya betah untuk guru-gurunya, betah untuk anak-anaknya. Sekolah-sekolah itu adalah rumah Bapak Ibu semuanya. Maka buat sekolahnya menjadi sekolah yang enakeun, sekolah yang nyaman, sekolah yang ramah, sekolah yang hijau, yang udaranya seger, yang anak kalau bermain di situ betah, aman, nyaman, sehat. Sayeuna curcor, kembangna berembodas koneng aya di dinya, gitu, udarana seger, terus butuh naon we aya, gitu, butuh bayam aya, butuh kangkung aya, butuh tomat aya, butuh buah naon we aya. Ciptakanlah surga di sekolah Bapak Ibu semuanya, gitu. Struktur lingkungannya harus tertata dengan baik. Duitnya Pak, duit bukan segala-galanya. Jika Bapak Ibu punya niat, jika Bapak punya visi, maka Bapak Ibu bisa. Kalau hanya untuk tanaman itu tidak usah beli. Kalau hanya untuk media tanam itu Bapak Ibu nggak usah pakai bos. Jadikan itu sebagai sarana Bapak Ibu untuk melakukan pendidikan terhadap anak-anak. Kelola sumber daya yang Bapak Ibu miliki, baik sumber daya masyarakat maupun sumber daya lingkungan. Makanya tanggal tilu wae kudu meuli mah, tanggal tilu mah tinggal nyacang di leuweung. Makanya tanggal salam wae kudu meuli tinggal ngarabut, tanggal salam di leuweung. Gitu. Yang kayak gitu itu adalah seni manajerial, memanage gimana. Maka struktur lingkungannya harus bagus, gitu Bu ya. Kemudian apalagi yang lebih pentingnya softwarenya. Softwarenya itu adalah struktur kurikulumnya. Maka kurikulumnya itu harus mulai masuk Bapak Ibu, ngeliat-liat apa sih yang diajarin oleh guru kelas 1, gimana cara ngajarnya, apa bahan ajarnya, terus capaiannya apa, betahen tuh, bunga tuh baru diajar ke guru kelas 1. Nah, ke kelas 2, saha guru kelas 2, kumaha cara ngajarna, gitu. Naon orientasi pembelajaran kumaha, modelna kawas kumaha. Struktur kurikulumnya harus masuk itu, harus dicari. Bapak itu supervisor pembelajaran yang harus mengajari guru, yang harus membimbing guru-guru. Kalau ada kelemahan, masukin. Kalau Bapak Ibu nggak paham ngajarin gurunya seperti apa, mensupervisi, undang pihak lain yang bisa membantu guru-gurunya, gitu. Terus kita geus kurikulum merdeka, kan guru tehnya ngajarna kieu-kieu keneh. Harus diarahin. Harus tahu masalahnya apa nih pembelajaran di kelas-kelas Bapak Ibu. Jadi sangat penting bagi kepala sekolah untuk mengetahui bagaimana cara ngajar guru, apa yang diajarkan, kemudian baru dasar harus penting. Harus tahu, Bapak Ibu harus masuk. Jangan ada guru yang nggak masuk seminggu nggak ketahuan sama kita. Atau guru nggak masuk, Bapak Ibu masuk ke kelas ngajar, guru diantarkan gitu. Nah, karena apa? Sekolah itu ruhnya belajar. Jadi kalau sekolahnya bagus, struktur lingkungannya bagus, kemudian softwarenya, struktur kurikulumnya, pembelajarannya nggak bagus, itu tidak akan mempunyai dampak yang signifikan, gitu. Karena sekolah itu bisnis utamanya, urusan utamanya adalah proses belajar mengajar. Maka tugas Bapak Ibu adalah membuat proses belajar mengajarnya efektif, proses belajar mengajarnya menyenangkan, proses belajar mengajarnya kaharti ku siswa dan kontekstual, gitu. Kontekstual. Kapake dina kahirupan sapopoe, ta eta teh kurikulum merdeka, gitu. Jadi tugas Bapak apa sekarang? Memastikan kurikulum merdeka itu berjalan di sekolah Bapak Ibu semuanya,
dan kebijakan-kebijakan kita yang sudah sangat selaras dengan kurikulum Merdeka itu bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu semua. Gitu. Yang ketiga itu bagaimana Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu melakukan itu semua secara tersistem. Melakukan perubahan di sekolah Bapak Ibu itu tersistem. Jadi lamun rek nyin sekolah Ibu berubah, naon teh aya nu kudu dikerjakeunnya. Tah eta urusanna parijal. Salah sahijinya bagaimana melakukan transformasi di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Hayang-hayang nama melakukan perubahan tapi bingung, guru-guruna harese pisan. Nah, ada caranya. Apa dulu yang harus dilakukan? Konsultasi atau belajar sama yang lebih paham. Kan banyak sekali orang yang ingin melakukan perubahan, hayang maju sekolah tapi bingung, duit loba ieu teh. Duit loba. Ari mimpi mah ieu sekolah teh kudu kieu, tapi bingung kumaha carana. Ieu teh ngalakukeun ieu kalah rame, ngalakukeun ieu disalah-salahkeun gitu. Banyak kan yang gitu kan? Artinya struktur program kita, transformasi yang kita lakukan harus benar-benar berjalan dengan baik. Katakan Rizal itu niat baik itu tidak cukup, caranya harus benar. Karena niat baik saja kalau caranya nggak benar bisa menjadi jalan menuju kehancuran, jalan menuju neraka. Gitu ya. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu menjadi pemimpin yang terus istimewa. Walaupun Bapak Ibu bukan sekolah penggerak. Ada yang sekolah penggerak nggak? Ada yang sekolah penggerak nggak? Umurnya di bawah. Oh, di bawah 50. Hah? Seleksi kan Sekolah penggerak. Enggak, maksudnya umur 50 tahun ke atas nggak boleh jadi sekolah penggerak. Kemarin kan Bapak itu yang wajib toto kita. Iya, maksudnya boleh nggak? Enggak, maksudnya boleh nggak aturannya? Boleh. Walaupun Bapak Ibu bukan sekolah penggerak, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa melebihi sekolah penggerak. Buktikan itu semuanya. Jadi gampang. Sekolah penggerak indikatornya kan opatnya parodinya. Opat nuka hiji peningkatan kapasitas SDM. Peningkatan SDM. Jadi tugas sekolah penggerak itu meningkatkan guru-guruna ngartos. Kemampuannya bagus guru-gurunya. Itu tuh. Jadi Bapak Ibu kalau sekolahnya ingin maju, latih bisa dilatih. Ada ya ngaran pelatihan itu abongkan geus mulai pelatihan dianggap sudah belum tentu. Kalau pelatihannya nggak benar bisa jadi nggak benar juga. Kalau tata kelola manajemen pelatihannya nggak benar ya nggak benar gitu. Jadi lamun wah ini sekolah penggerak indikatornya peningkatan kapasitas SDM-nya meningkat diayakeun wae terus IHT 100 kali IHT ning anggar wae berarti IHT-nya salah, berarti tidak bagus tata kelola pelatihannya. Nah itu yang kayak gitu itu harus diwaspadai. Jadi nuka hiji lamun Bapak Ibu bisa melampaui sekolah penggerak nuka hiji peningkatan kapasitas SDM. Dorong ajakan ngobrol, ajakan diajar, ajakan ngariung, jeung ngalarti gitu. Guru-guru. Nah, nuka dua naon paradigma baru pembelajaran. Jadi model-model ngajarna kudu di-upgrade. Ulah dikte wae. Gitu. Di-upgrade. Nuka tilu digitalisasi sekolah. Digitalisasi sekolah maka nu 72 ya 72. Geus mulai mendekatkan diri pada digitalisasi sekolah dapodiknya harus update terus punya nanti kalau ada orang lain yang sistem manajemen sekolah Purwakarta itu kan ada diluncurkan oleh Dinas Pendidikan, misalnya sekolah Bapak Ibu belum menjadi sasaran, minta inisiatif, Pak saya mau pakai Simaspur sistem manajemen sekolah Purwakarta, boleh.
Terus akun belajar ID guru-gurunya manfaatkan. PMM-nya guru-gurunya suruh naik gitu. Suruh belajar. Gus boga website. Kan hebat. Boga akun medsos. Kan humas. Itu publikasi kegiatan-kegiatan sekolah harus jalan. Nanti kalau gurunya nggak ada yang bisa, suruh belajar tuh gitu tentang medsos, tentang isi konten. Kalau perlu ngerekrut guru yang baru tuh yang segala bisa segala. Oh medsosnya IT-nya pinter gitu. Yang terakhir perencanaan berbasis data. Jadi nanti misalnya LKS-nya lihat nanti sekolah bapak ibu rapotna kumaha gitu. Nanti bisa ditarik di situ kan ada rekomendasinya ya, Bu Sekdisnya. Ada rekomendasinya harus dilakukan. Saya yakin kok kalau lihat performan semangat kinerja Bapak Ibu bisa melampaui sekolah-sekolah penggerak kok. Bisa. Karena modalnya tidak cukup dengan testing untuk melakukan. Kan sekolah penggerak itu Bu ya, sekolah penggerak teh maksud nama perubahan di sekolah menjadi ekosistem pendidikan yang kuat. Yang saya sampaikan tadi. Tujuan nama eta sekolah penggerak teh melakukan transformasi di sekolah-sekolah. Orang sekolah Bapak Ibu udah bertransformasi, tinggal nanti disesuaikan ini di sekolah jalan segala macam. Hebat gitu. Mereka dibiayai oleh negara, dikasih bos apa namanya kinerja, dikasih bos kinerja. Kalau SD itu 80 juta ya, 60. Oh yang PSP sekolah penggerak berapa? 80 tuh. Yang sekolah penggerak SD kasih 80 juta, seleksinya pakai duit negara, gitu. Kan nanti kalau misalnya ternyata hasilnya terselip oleh KS 72, defisit itu negara tuh. Gitu, defisit ini nggak dibiayain bisa melenyeng. Iya sekolah penggerakan berjalan 10 meter, ini udah 20 meter yang KS istimewa. Defisit anggaran. Kan hebat, bisa nggak? Bisa. Yang penting itu niat Pak, niat sama semangat. Gitu. Ya. Jadi tunjukkan ke kita bahwa kita bisa. Niat kita bagus, semangat kita bagus, dan kita tahu caranya mencapai perubahan di sekolah-sekolah kita. Saya yakin jika Bapak Ibu mempunyai komitmen melakukan perubahan, 72 itu berubah sekolahnya, ada perubahan signifikan gitu. Yang saya sampaikan tadi, lingkungannya berubah, model belajarnya berubah, terus tata cara melakukan perubahannya benar gitu ya. Nah saya yakin Purwakarta bisa menjadi kabupaten yang maju pendidikan. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu terus diberikan kekuatan kesehatan. Berarti pulang ya? Pulang kan? Pulang. Jam berapa? 4. Jam 4 pulang. Ada yang dari Manis? 1, 2. Ibu-ibunya nggak ada Manis ya? Manis. Sukasari ayah? Mana Sukasari? Sukasari ibu-ibunya ada? Sukasari. Semua kecamatan ada kan ya? Kan saya itu dulu itu ngangkat yang 72 ditambah ada tuh tambahan 20 belum pernah dideklarkan ya? Belum sama sekali ya? Yang 20 itu oh nggak masuk ke sini yang 20 mah ya? Tuh yang 20 jadi garapan Pak Dodi eta. 20 kan lebih sedikit. Kalau ini kan terpantau sama kita ada. Yang 20 itu Pak. Ya. Yang 20 Parusiana. Yang 20 saya mau mereka melebihi ini. Karena saya ingat nih, dulu yang ini mah usia, yang itu prestasi 7 kan CKE. Bener kan? Iya saya ingat. Yang ini mah usia, waktu itu masih ada yang kosong, yang itu teh iya 20 ya? 20 Rusiana ya, Rusiana ya. Sama Pak Dodi ya tugas ulah nepi ka berprestasi kalah. Iya,
Kalau kasiap ya kudu usia. Hah? Ya, harus nanya dikumpulkan tadi asal mah belum pernah ngariung ini saya acara tahun 20. Belum ya? Kumpulkan. Belum pernah mendapatkan orientasi pelatihan kiandanya. Belum pernah pelatihannya harusnya. Iya itu, tapi diangkat nama barengnya. Padahal mah karungnya tadi masuk ke mereka dia. Beda mas, dia belum ada dasar. Belum, yang pertama belum. Ya, itu mereka belum dilatih ya, belum dapat ilmu. Perubahan Pak, mana ada Pak? Waduh, iya terus. Perubahan Pak. Ada tanya. Perubahan. Latih aja. 20 orang. Hah? Iya. Iya. Itu teh grupnya apa siapa sih? Sanjaya. Hah? Dia Main, Istri Pak Maman. Nur Hasanah. Ibu Nuria. Oh, Ya, istri Maman. sok semuanya ya. Ya, pada dia amanat dia. Makan. Ulah henteu eta kapopohokeun. Bisa nyaho-nyaho geus pensiun nih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sehat, bisa tuntas 3 hari. Nanti ke depan mudah-mudahan terus menjadi tradisi keilmuan, menjadi tradisi kepemimpinan di komunitas ini, dan komunitas ini menjadi pelopor miniatur dari komunitas-komunitas sekolah yang lain. Ya Pak Yusuf, gak apa-apa, itu kan harusnya K3S, itu K3S ya, gimana nu hayang diajar weh. Itu nya. Komunitas belajar ngaranna ge. Lamun bisa Pak Yusuf nyeun komunitas belajar aki-aki unggul. Kan hebat. Gitu. Ya. Komunitas belajar gitu. Jadi ini adalah upaya menumbuhkan budaya profesional di kalangan kepala sekolah. Teruslah pupuk tradisi belajar ini agar ini menjadi contoh buat kepala sekolah yang lain, buat kabupaten yang lain, bahwa kita di Purwakarta itu mempunyai energi untuk berubah. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan kepemimpinan komunitas belajar kepala sekolah 72. Alhamdulillah, ini nggak boleh rubah ya, tetap 72. Karena saya yakin Pak Ahmad ya, Pak Ahmad, beliau juga energinya masih ada di sini. Masih terus, tadi Pak Rahmat menyampaikan ketika mau meninggal juga masih terus menyebutkan sekolah. Betapa cintanya beliau terhadap pekerjaan. Terima kasih. Dengan ini saya nyatakan dibuka.